Selamat siang, perkenalkan saya Mega Cahyaningrum, CGP Angkatan 8 Kabupaten Demak, Jawa Tengah, beserta rekan saya Ibu Harmita. Di sini kami akan melakukan percakapan praobservasi, dan hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum melakukan kegiatan observasi di kelas. Untuk tujuan dari kegiatan supervisi akademik ini adalah untuk mengembangkan potensi guru agar dapat melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal ini dilakukan supaya nantinya Ibu Harmita lebih siap dalam pelaksanaan observasi. Untuk kegiatan observasi ini nantinya dilakukan dalam 3 tahapan ya Bu. Yang pertama yaitu pra-observasi, kemudian kegiatan observasinya, dan yang terakhir yaitu pasca observasi. Nah, sekarang ini kita berada di dalam tahapan pertama yaitu pra-observasi. Baiklah, kita mulai sekarang ya Bu. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Bu Mega atas waktunya. Perkenalkan, saya Ibu Harmita. Sekarang ini saya bekerja sebagai guru di SD Negeri Purworejo 2, Kecamatan Binang, Kabupaten. Terima kasih. Baiklah Bu, kita mulai sesi percakapan praobservasinya ya Bu ya. Kita berbincang santai gitu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya Bu. Maaf ya Bu, untuk waktunya saya menyita waktu Ibu sebentar untuk melakukan kegiatan observasi hari ini. Jadi Bu Nita, bagaimana perasaan Ibu saat ini ya, saat akan saya melakukan supervisi? Yang pastinya saya merasa senang. Kenapa saya merasa senang? Karena saya diberi kesempatan untuk bisa merefleksi diri tentang kompetensi yang saya miliki. Nanti saya dengan adanya observasi ini, nanti saya juga bisa mengetahui apa saja yang sudah baik dan apa saja yang harus diperbaiki dalam pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Kemudian ya Bu, nanti waktu kita melakukan observasi nanti, observasi pembelajaran nanti, pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Rencananya nanti saya akan melakukan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila ya. Pendidikan Pancasila, nanti saya ambil bab tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran nanti itu Bu, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Saya nanti melakukan pembelajaran ini tujuannya diharapkan setelah anak-anak mempelajari tentang penerapan Pancasila, anak itu tahu apa saja tindakan atau perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan nantinya anak juga harus bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Berarti tentang penerapan Pancasila dalam kegiatan sehari-hari ya Bu, supaya anak lebih mengetahui tentang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari nih Bu. Kemudian untuk area pengembangannya Bu, apa yang Ibu ingin capai dari area pengembangan tersebut, dari tujuan pembelajaran tersebut Bu? Untuk pengetahuan sama keterampilannya. Untuk area pengembangannya berarti area pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Bisa lebih dijelaskan Bu untuk area pengetahuannya meliputi apa, tentang apa, kemudian yang keterampilannya juga tentang apa? Kalau untuk pengetahuannya, saya mengharapkan nanti anak bisa menjelaskan, menyebutkan, dan mengetahui nilai-nilai Pancasila apa yang sesuai yang ada di dalam Pancasila dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti anak bisa menyebutkan sikap atau perilaku yang sesuai dengan Pancasila, kemudian bisa menjelaskan Pancasila itu apa, kemudian bisa mengetahui seperti itu. Kemudian untuk keterampilannya, nanti anak diharapkan setelah tahu dan paham, kemudian anak bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam penerapan secara langsung seperti itu. Kemudian Bu, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut ya Bu, kegiatan pembelajaran materi pendidikan kewarganegaraan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut,
kira-kira rancangan atau strategi pembelajaran apa yang Ibu siapkan? Saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Jadi saya nanti akan menyiapkan pembelajaran diferensiasi proses dan konten. Kemudian saya juga akan menggunakan pembelajaran pakai model based learning. Kemudian saya akan membagi lagi ke dalam kelompok-kelompok agar mereka bisa berkolaborasi bersama-sama untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Berarti menggunakan pembelajaran diferensiasi dan juga menggunakan model pembelajaran based learning gitu ya. Kira-kira supaya tujuan pembelajaran tersebut tercapai dan strategi pembelajaran tersebut bisa tercapai, nantinya media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan supaya anak-anak bisa paham dan lebih mengetahui nantinya dari tujuan pembelajaran itu, Bu? Saya berencana nanti pakai media pembelajaran LCD, jadi pakai digitalisasi. Nanti jadi ketika saya memaparkan materi, nanti saya akan tampilkan video pembelajaran tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Nanti biar anak tahu dulu gambarannya apa aja nilai-nilai. Kemudian saya nanti juga penguatan dengan sambil mengulas kembali dan juga sambil bertanya jawab kepada anak-anak. Terus kemudian nanti ketika asesmen formatifnya nanti anak-anak secara mandiri maju satu-satu ke depan untuk menunjukkan perilaku apa sih yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan menggunakan papan media pembelajaran yang sesuai dengan sila-sila Pancasila seperti itu. Berarti nanti Ibu menyiapkan PowerPoint, ya, kemudian ada video pembelajaran juga, ya. Kemudian ada juga tadi papan. Ya. Nah, baik Bu, kemudian apa hal yang ingin Ibu kembangkan dalam proses supervisi kali ini nantinya, Bu? Baik dari segi murid juga dari segi Ibu sendiri. Kalau dari segi murid, saya ingin anak-anak itu lebih kreatif, kemudian lebih aktif, ya, terlibat dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya dari teacher center tapi juga student center gitu seperti itu. Jadi anak juga bisa mengungkapkan kayak bernalar kritis gitu untuk mengungkap pendapatnya gitu. Terus kemudian untuk saya sendiri saya mengembangkan kemampuan kompetensi saya dalam memenuhi kebutuhan siswa yang tadi berbeda minat, bakat dan berbeda kemampuan seperti itu, pakai diferensiasi. Diferensiasi tadi ya Bu, ya. Ya itu sudah bagus ya Bu, membuat anak-anak lebih kreatif ya. Kira-kira apa tantangan yang Ibu hadapi dalam mengajarkan materi tentang tadi Bu, materi penerapan sila-sila Pancasila ya Bu ya, yang tantangannya? Kalau tantangannya, persiapannya otomatis saya butuh waktu yang agak lama karena ini pembelajaran diferensiasi, jadi setiap anak kan memiliki kemampuan yang beda-beda. Jadi saya harus butuh waktu untuk mempersiapkan konten. Kemudian terus juga prosesnya, jadi meskipun anak itu melihat secara kelasnya tapi belum tentu yang diserap mereka sama. Jadi saya harus menguatkan kembali pada anak-anak yang mungkin belum begitu paham seperti itu. Terus kemudian kontennya juga saya buat berbeda-beda. Jadi biar sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau saya ini kan ambil berdasarkan tingkat pemahaman membaca mereka seperti itu. Baiklah Bu ya, kira-kira nih Bu, kapan kita akan melakukan kegiatan observasi ini nanti Bu? Rencananya nanti hari Senin tanggal itu 16 Oktober. Di jam berapa Bu? Nanti setelah istirahat di jam pelajaran kedua setelah pelajaran agama. Gitu. Baik, terima kasih ya Bu ya. Nanti insya Allah di hari Senin setelah jam agama nanti saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melakukan observasi ya Bu ya. Di sana itu nanti saya akan melihat Bu dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Nah nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas tadi observasi ya Bu ya, kita akan melaksanakan sesi yang terakhir ya Bu, percakapan sesi terakhir yaitu percakapan pasca observasi Bu. Tapi nantinya kegiatan pasca observasi itu nanti akan didampingi oleh pengajar praktek saya Bu, yaitu Bapak Siti ya Bu ya.
Baik Bu, sebelum kita mengakhiri percakapan hari ini, kira-kira ya Bu ya, apa yang Ibu dapatkan dalam sesi percakapan kita ini Bu? Saya bisa mendapatkan atau bisa tahu, nanti saya bisa merefleksi kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, jadi saya bisa tahu kira-kira kelemahan dan kelebihan apa yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran, dan nantinya bisa jadi langkah selanjutnya untuk diperbaiki, ditingkatkan atau bahkan dipertahankan untuk pembelajaran selanjutnya. Baiklah Bu, saya kira cukup sekian ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi nanti saat kita melakukan observasi di kelas selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kok lemes toh? Wes mau istirahat toh? Udah makan belum? Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, meskipun kita siang, tapi kita harus tetap semangat ya. Yuk, kita tepuk semangat pagi dulu ya. Tepuk semangat pagi. Semangat. Ya, hari ini siapa yang tidak masuk? Kenapa Afi tidak masuk? Ada yang tahu? Selain Afi? Inaya tadi sudah izin sama Bu Guru tadi pagi ya. Sekarang Bu Lita pengen tahu perasaan kalian hari ini. Siapa yang mau menyampaikan perasaannya di depan kelas sama teman-teman sama Bu Guru? Siapa yang mau? Yuk Azra, silakan maju ke depan. Kira-kira perasaan apa yang sedang kamu rasakan hari ini? Azra, boleh kita makan sini? Apa? Kamu perasaan apa? Mana di sini? Kita mau tahu kira-kira hari ini Azra tuh punya perasaan apa ya? Ya. Ini kira-kira perasaan Azra apa ini? Senang. Kenapa hari ini kamu sangat senang? Boleh cerita sama teman-temanmu? Ya, apa? Kenapa? Aku Azra nggak usah malu-malu ya. Biasanya Azra kan nggak malu ya. Ayo Azra. Oh, karena dapat hadiah. Oh, mungkin beberapa hari yang lalu Azra ulang tahun ya. Sudah pada ngucapin ulang tahun belum sama Azra? Ya. Oh, jadi mungkin hari ini Azra tetap senang ya karena sudah beberapa hari yang lalu. Nah, jadi setiap anak itu pasti mempunyai perasaan masing-masing ya. Ada yang merasa senang, ada yang merasa sedih, ada yang bahkan sering ketawa terus, ya. Bahkan ada yang lagi marah. Tapi semuanya merasa senang kan? Nah, kok nggak semangat? Masih merasa senang? Sekarang biar kita fokus di pembelajaran. Sekarang kita tepuk fokus. Sekarang kita akan kita nyanyi bersama ya.
belajar ya, kalian sama kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Jadi nanti kamu setelah pembelajaran ini diharapkan kamu bisa mengetahui bagaimana atau penerapan apa saja tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk lebih jelasnya lihat video pembelajaran berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini Ibu akan mengajar pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain: beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain: yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sila kelima. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anakmu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Gimana anak-anak? Sudah jelas mengenai penerapan sila-sila Pancasila berdasarkan video pembelajaran yang sudah Bu Dita sampaikan di depan, yang sudah kalian di depan. Nah, sekarang Bu Dita mau tanya-tanya dulu, oke? Tadi Pancasila ada berapa sila? 5. Tadi juga dijelaskan di video pembelajaran bahwa sila-sila itu tadi harus dilaksanakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira perilaku atau sikap apa saja yang sesuai dengan sila-sila Pancasila yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sila 1. Nah, tadi kalau dari lagu yang berhubungan dengan apa?
agama. Kira-kira contohnya apa saja tadi? Yang berhubungan dengan sila 1. Apa? Rajin apa? Rajin beribadah. Apa lagi? Ya, tidak memaksakan kehendak. Tidak memaksakan kehendak. Sila 1. Ayo apa? Rajin beribadah, betul. Apa lagi? Tidak memaksakan agama kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, ya coba berdoa sebelum dan setelah makan, betul. Apa lagi? Iya, bersyukur kepada Tuhan ya, apapun nikmat yang diberikan sama Tuhan, kita harus bersyukur dengan mengucap apa? Alhamdulillah, betul sekali. Ada yang lain? Ya? Apalagi? Kalau ada temannya lagi beribadah, bagaimana sikapmu? Memberikan izin atau kesempatan kepada teman yang sedang beribadah. Sekarang kalau sila 2. Sila 2 apa tadi contohnya? Yang menolong teman, apalagi? Menjemput teman yang sakit, pintar salah. Apalagi? Apalagi selain menolong teman, menjemput teman yang sakit? Kira-kira kalau ada teman yang tidak punya pulpoin, apa yang kamu lakukan? Meminjam itu juga salah satu termasuk penerapan sila kedua, ya? Terus kemudian sila ketiga. Sila ketiga apa? Lagi cinta tanah air. Contohnya apa tadi sila ketiga? Kerja bakti, ya betul. Apa lagi? Kalau kalian, ini apa? Kerja kelompok, betul aja. Apa lagi? Piket tulas, ya. Terus kemudian kalau kita berteman, kalau kita menerapkan sila ketiga, kita berteman bagaimana? Iya, tidak membeda-bedakan suku. Jadi semuanya ada yang suku Jawa, suku Cina, suku Batak, semua kita berteman, ya seperti itu. Terus kemudian sila keempat. Apa tadi contohnya sila keempat? Bermusyawarah, betul Jaza. Apa lagi? Selain musyawarah? Sila keempat, kalau dalam musyawarah kita berhak mengeluarkan apa? Tabung, betul sekali. Itu tadi penerapan nilai-nilai Pancasila. Sekarang kalian akan bekerja secara kelompok, ya. Ini kelompok kalian disesuaikan dengan taraf membaca kalian, ya. Seperti itu. Jadi nanti setiap kelompok akan mendapatkan tugas kelompok yang berbeda-beda, ya, sesuai dengan kemampuan atau pemahaman membaca kalian. Seperti itu, ya. Itu. Nah, ini nanti dikerjakan secara berkelompok, ya. Ini kelompok. Nanti bersama-sama kalian presentasi ke depan dan kelompok lain menanggapi. Silakan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Ayo. Oh iya, kelompok 1, yuk maju ke depan semuanya. Yang kelompok lain tolong memperhatikan, ya, di sini. Ya, yuk. Nih, jadi gini, ya. Tembakan sini. Yuk, ini ada yang megang. Yang mau menjelaskan, ayo sini. Kafa sama Ferdi, silakan maju ke depan. Yang cowok-cowok yang megang. Oke, megang yuk, kanan kiri, yang cowoknya megang. Ferdi yang sebelah sini, Ferdi sebelah sini, Ferdi. Nah, Ferdi sebelah sini megang tangannya ya, terus kemudian dijelaskan, nih ya, dijelaskan yuk. Ini silakan menjelaskan gambar yang satu apa. Ya, perhatikan yang lain. Ini buat mana?
Ini gambarnya yang gotong royong yang gambar keberapa? Yang pertama itu adalah musyawarah. Ini lagi piket kerja bakti. Ini menolong. Sini loh. Ya ini betul apa salah ini yang sila ketiga? Jadi sila ketiga harusnya yang apa? Kerja bakti. Sila keempat harusnya apa? Di sini kelompok 1 menjawab ya musyawarah, betul apa salah? Kelompok 1 sila kelima dia menjawab ini piket. Harusnya apa tadi? Harusnya menerima bantuan dengan secara mengantri. Yuk tepuk tangan untuk kelompok 1. Yuk kelompok 2 silakan. Ayo maju. Kalau ini dibacakan ya. Dibacakan. Ini dia sing suaranya keras. Nyelin. Lydia, kelompok Lydia, Tiara sama Nisa itu mau membacakan sila dengan penerapannya. Yo yang lain tolong mendengarkan nggih. Menurut kelompok 2, sila ketuhanan Yang Maha Esa itu beribadah sesuai agama yang dianut. Gimana? Betul apa salah? Betul. Kemudian yang kedua, ya kemanusiaan yang adil dan beradab, membina kerukunan. Bagaimana? Rukun? Bagaimana rukun? Gimana rukun sama teman? Jadi dia berbuat baik itu. Betul apa salah? Betul. Sila yang ketiga apa? Persatuan Indonesia apa itu? Bergaul dengan teman yang berbeda agama, suku. Bagaimana? Betul. Terus? Kerakyatan yang dipimpin oleh umat, sila keempat. Jadi apa? Berdiskusi menyelesaikan masalah. Bagaimana? Berdiskusi menyelesaikan masalah. Ya. Terus? Keadilan salah apa? Ya. Ya ini berbuat adil terhadap siapapun. Bagaimana? Oke, tepuk salut untuk kelompok Lydia. Salut. Ya kelompok 3 maju. Yuk. Ini jadi kelompok 3 itu disuruh melingkari sila yang sesuai dengan gambarnya dan sikapnya yang bagaimana. Jadi lebih kompleks dibandingkan yang kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Nomor 1 apa itu gambarnya? Pohon beringin. Silanya ketiga gimana? Ya contoh sikapnya. Oh iya, bergaul dengan berbeda suku gimana teman-teman? Contoh lain ya. Terus yang kedua
iya, dia itu bersama-sama, nggih. Oh iya, nggih, betul. Sila yang ketiga. Yang ketiga sekarang gambar apa itu? Bintang dari sila berapa? Apakah bintang sila 1? Ya, betul. Terus apanya itu? Sikapnya apa? Beribadah, ya. Gambarnya beribadah, betul. Kemudian gambar yang keempat apa itu? Pagi dan kapas, sila berapa? Kelima, betul? Ye, terus sikapnya? Ya, ini menghargai hak setiap orang, ya. Jadi ada yang pekerjaannya berbeda-beda, tetap dia menghargai. Yang kelima, gambar apa ini? Kepala banteng. Kepala banteng sila berapa? 4. Bagaimana kelompok lain? Betul. Terus perilakunya? Bermusyawarah bagaimana? Betul apa tidak? Kelompok hebat buat kelompok 3. Yang kelompok terakhir, kelompok 4, silakan maju. Dibacakan ya? Jadi mau bacakan toh? Yuk. Menina salah limpat. Betul, keluar dan ini betul sih. Saya keluar betul. Jangan apa mau? Apa itu? Perhatikan sini ya. Kalau yang lain benar kan? Ya. Bukan gimana? Apa? Ya, kamu mau yang mau? Ya, siap. Kalian sudah berdiskusi menentukan bagaimana penerapan atau nilai-nilai apa saja yang sesuai dengan sila Pancasila, sila 1, 2, 3, 4, 5 dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kalian akan bekerja secara mandiri, kalian akan bergantian satu-satu maju ke depan untuk menentukan sikap apa saja yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Setiap kita ada media pembelajaran, perhatikan ke depan, tolong. Oke. Hai. Halo. Halo, hai. Halo. Oke, jadi kalian masih tetap konsentrasi dan fokus. Ya Allah. Perhatikan ke depan, tolong. Hai Dika. Hai Dika. Oke. Tolong perhatikan di sini Bu Niti ada media pembelajaran tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Nanti kalau dari kalian bergilir satu persatu dari kelompok 1, 2, 3 dan 4, menentukan sikap mana aja yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi nanti kalian memilih satu sikap atau nilai-nilai atau satu perilaku. Terus kemudian kami ambil satu, kamu ambil satu. Terus kamu lihat ini sikap apa, perilaku apa. Terus kemudian kamu tempelkan atau kamu masukkan ke dalam ke dalam kotak atau kantong yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sudah siap? Sudah. Sudah belum? Sudah apa belum? Oke, sekarang kelompok 1 dulu. Silakan bergiliran. Ayo. Satu set. Nah, langsung ambil satu. Gak usah pilih. Terus yang mana? Apa itu? Nah, itu bantuan. Jadi bantuan itu sila berapa? Silakan jual. Terus ayo, Ferdi, sini. Ya Ferdi, silakan.
Siap-siap Kafa. Kafa. Cakap ya mau Nah, itu. Coba bersihin. Setelah berapa? Nah, mana? Setelah 3 itu yang mana? Ya udah masukin Mas. Nah, yuk Kafa. Yuk. Apa itu? Nah, itu antri. Harus antri dari setelah berapa tadi? Yuk Lala. Masukin yang mana? Ya udah mau masukin. Ya udah masukin. Ya mana? Ya masukin. Gak apa-apa. Ayo, Tiara. Yuk siap-siap. Bisa. Yuk Lydia mana? Yuk, Laura, silakan. Ayo, Anfa. 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 Yuk, tidak. Yuk, Lydia. Siap-siap Fajar. Ya. Yuk Fajar. Terus yuk. Rehan. Yuk Azra mau jadi silakan yang mana dulu silakan.
Oke. Terus ini ada apa? Antri. Betul sila 1? Salah. Harusnya sila berapa? 5. Berapa? 5. Iya, 5 harusnya masuk sini. Kita bahas yang sila 2. Ini gambar ini menolong. Apakah sila 2? Iya. Gimana ya? Betul. Kemudian yang ini membantu. Iya. Ye. Kemudian sila 3. Upacara bendera. Iya. Ya, termasuk ini cinta tanah air, ya. Kemudian ini bergaul tanpa membedakan suku bangsa. Ya, betul. Kemudian ini kerja bakti tingkat kelas. Ya. Ini juga kerja bakti membersihkan lingkungan. Oke. Sila keempat. Nah, ini ada rembuk desa kayak di desa di kampung adik rapat. Sila 4 betul? Oke. Ini lagi juga bahas kelompok belajar nih. Sila 4 betul? Ya. Yang ini menjenguk teman yang sakit. Apakah sila 4? Harusnya sila berapa? 2. Sekarang sila kelima. Antri ya tadi ya? Oke. Terus kemudian hemat? Wah. Kemudian pemilihan? Pemilihan umum? Harusnya sila berapa ini? Oke, kalian jadinya kalau gitu kalian sudah paham mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila? Oke, sekarang jadi sila-sila Pancasila itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita harus bersikap, berperilaku dalam kehidupan sehari-hari itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Sekarang sudah tahu tentang nilai-nilai penerapan dari Pancasila ya? Ya. Kalau begitu untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita belajar bagaimana kamu harus menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah, masyarakat maupun keluarga. Sampai sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ke depannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sigit selaku pengajar praktek dan Ibu Hanita selaku guru kelas 5 di SDN Purworejo 2 yang sudah melaksanakan supervisi akademik kemarin Ibu dengan saya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama dalam kegiatan pasca supervisi. Sebelumnya saya mau menanyakan bagaimana kabar Bu Hanita hari ini. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Ibu kita dalam keadaan sehat ya. Baik Bu, kita kan kemarin sudah melakukan dua tahap observasi Ibu, yaitu yang pertama pra-observasi dan kemudian dilanjut dengan kegiatan observasi pembelajaran kemarin, dan sekarang kita memasuki tahapan yang ketiga yaitu kegiatan pasca observasi yang dibersamai dengan Bapak Sigit Pamukti selaku pengajar praktek Angkatan 8 Kabupaten Demak. Pada kegiatan pasca observasi ini, Ibu kita akan mereview kegiatan observasi pada saat melakukan pembelajaran kemarin dan mengevaluasi kegiatan tersebut. Kemudian pada kegiatan ini juga saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait supervisi yang sudah kemarin kita laksanakan. Yang pertama Ibu yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana perasaan Ibu Hanita selama proses supervisi berlangsung, baik pada percakapan pra-observasi dan kegiatan observasi yang sudah dilakukan kemarin Bu. Alhamdulillah saya merasa senang karena sudah diberi kesempatan untuk supervisi sama
pembelajaran yang sudah saya lakukan. Pada kegiatan pasca observasi ini, tujuan apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya bisa merefleksi pembelajaran yang sudah saya lakukan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, saya bisa mengetahui kurangnya, lebihnya dari pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Nanti untuk kedepannya bisa memperbaiki jika ada kurang, dan kalau sudah lebih ya diperbaiki. Ibu, semoga kita dapat menemukan solusi dari permasalahan kemarin, dan apa yang sudah baik bisa tetap kita pertahankan, Ibu ya. Pada kegiatan praobservasi, Ibu itu sudah menjelaskan bahwa indikator keberhasilan pada tujuan pembelajaran pada proses pembelajaran yaitu peserta didik mampu menyebutkan nilai-nilai dari Pancasila dalam kehidupan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari Ibu. Pada saat Ibu mengajar, apa yang sudah Ibu lakukan dalam mencapai indikator keberhasilan tersebut? Karena ini saya melakukan pembelajaran diferensiasi, jadi pertama saya melakukan tes awal dulu dengan melakukan sejauh mana tingkat pemahaman aja. Saya membedakan nanti dalam pembelajaran itu membedakan bagi kelompok, dan kelompok itu saya bedakan berdasarkan tingkat pemahaman membaca mereka. Terus kemudian saya menampilkan video pembelajaran untuk anak bisa lebih memahami lagi apa yang sudah mereka pelajari. Kemudian dalam melaksanakan proses pembelajaran kemarin ya Bu, apakah ada kendala-kendala yang Ibu alami? Otomatis ada kendala karena ini pembelajarannya beda dari sebelumnya, apalagi ini pembelajaran diferensiasi. Jadi kita sebagai guru harus memenuhi kebutuhan murid. Jadi kita harus tahu kebutuhan murid masing-masing kan berbeda-beda. Jadi kita harus gimana caranya kebutuhan murid itu bisa terpenuhi. Jadi saya mempersiapkan beberapa konten seperti itu untuk sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Jadi berdasarkan apa yang Ibu ceritakan tentang kendala-kendala yang dihadapi, seperti menyiapkan konten-konten yang akan digunakan Ibu, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk meminimalkan kendala tersebut? Saya kemarin pertama perencanaan otomatis seperti itu. Perencanaannya saya buat ibaratnya meskipun membutuhkan waktu yang sangat lama, tapi perencanaan saya buat semaksimal mungkin agar nanti dalam proses belajar itu bisa berjalan dengan lancar. Terus kemudian saya keterlibatan saya dengan murid itu juga saya tingkatkan seperti itu. Jadi saya memberikan pendampingan kepada murid mana yang masih belum paham, mana yang sudah paham seperti itu. Kalau menurut Ibu ya, dari rentang 1 sampai 10 ya, dari rentang 1 sampai 10 tersebut di angka berapa peserta didik itu memenuhi kriteria keberhasilan dari dalam pembelajaran yang dilakukan? Kalau secara global yang mungkin bisa antara 7 sampai 8. Betul. Soalnya kan namanya setiap tadi dalam satu kelas kan ada beberapa karakter. Jadi kita juga berusaha untuk memenuhi, tapi kadang ya ada kurang lebihnya. Jadi berarti rentangnya antara 7 sampai 8 ya Bu ya. Menarik sekali dengan apa yang Ibu lakukan selama proses pembelajaran kemarin. Saya akan menyampaikan beberapa catatan hasil observasi kemarin Bu selama saya bersama Ibu ya. Secara keseluruhan langkah yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan rencana pembelajaran dari Ibu, yaitu dari pendahuluan. Ibu sudah mengawali dengan salam, doa, kemudian juga melakukan presentasi kepada siswa ya. Ibu juga memberikan motivasi, memberikan speaking kepada siswa dengan memberi tepuk-tepuk penyemangat, juga sudah menanyakan emosi siswa sebelum mengikuti pembelajaran. Kemudian pada kegiatan inti, Ibu juga sudah melakukan asesmen dengan memberikan pertanyaan formatif dan melakukan penjelasan materi sesuai dengan tujuan Ibu. Kemudian selama pembelajaran berlangsung, Ibu itu juga sudah menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan metode pembelajaran aktif dengan praktek pembelajaran selama proses
pembelajaran juga, Ibu sudah melibatkan murid-murid sehingga murid-murid itu terlibat aktif dan antusias dan saling bekerja sama dalam kelompok Ibu. Pada tahap observasi, yaitu proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, adakah yang ingin Ibu kembangkan lagi? Otomatis saja saya pengen, kalau kemarin kan hanya biasanya saya melakukan satu permainan. Kemarin hanya anak secara bergiliran maju ke depan, menunjukkan penerapan Sila Pancasila secara mandiri. Tapi biasanya saya di kelas itu selalu ada game-game kayak gitu, permainan-permainan gitu. Nanti itu yang nanti akan saya tinggalkan sana. Rencana tindak lanjut Ibu tersebut dengan melibatkan anak dengan permainan itu benar-benar sangat luar biasa sekali Ibu. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi dan mampu menjadikan murid kita menjadi murid yang lebih berkualitas dan siap untuk menghadapi dunia Ibu ya. Semoga bisa menjadi anak yang membanggakan. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya, karena sudah bersedia untuk melakukan kegiatan dari observasi dan